Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Shalom. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu online. Masih semangat nggak? Semangat dong. Harus tetap semangat. Oke, pagi hari ini kembali kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu online. Mari kita mau persiapkan diri terlebih dahulu. Ingat ada aturannya kalau ibadah online. Betul. Yang pertama, gak boleh main-main sambil ibadahnya. Yang kedua, harus ikutin gerakannya, harus sambil nyanyi. Oke, kalau ada gerakannya harus diikutin, gak boleh diem aja. Dan yang paling penting jangan lupa Alkitab. Bawa Alkitab, Bawa adik-adik. Alkitab. Siapin Alkitabnya dulu. sekarang. Ayo siapin dulu. Benar. Oke, kalau Iya. misalnya sudah, kita mau mulaikan ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Berikan kami hati yang senantiasa rindu memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan suara-Mu. Pimpin ibadah kami sampai pada akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mau angkat penyembahan kita yang pertama. Bapa, Engkau sungguh baik karena Yesus sudah baik bagi kita semuanya. Ayo semuanya mengambil sikap menyembah. Kita mau memuji Tuhan ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapakku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Berpegangmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita pujikan kembali dari awal. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sama-sama katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu, katakan ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
syukurku. Angkat tanganmu, tutup matamu, katakan tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat kepadaku. Besar setiamu di sepanjang, besar setiamu. Ambil sikap doanya, kita mau berdoa. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi, besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, kembali kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memulai memuji Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat ya. Tetap betul semangat. sekali, Om. Karena anak-anak sekolah minggu khususnya GPPSR apa selalu Yahud. Paling Yahud. Paling Yahud. Ayo kita Paling angkat Yahud. pujian berikutnya. Sekolah minggu paling Yahud. Amin. Ayo. Semangat ayo semuanya bangkit berdiri. Kita pakai gerakan semuanya. Minggu paling Yahud, hut hut anak-anaknya, imut-imut pujiannya, pujiannya irang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya, imut-imut, yes, girang-girang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu, jangan jemu-jemu katakan sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekali lagi sekolah minggu paling Yahud, dan anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud. Yeay. Siapa yang Yahud? Ya, adik-adik yang di rumah. Semuanya Yahud. Semuanya Yahud karena semangat. Oke, kita mau angkat pujian kita berikutnya. More. Ayo, Olahraga lagi. olahraga terus biar sehat. Ayo, gak boleh lemes. Ayo semuanya semangat. More. I want more. We praise you more. I want more. Semangat. We praise. Katakan I will praise. I'm gonna praise today. I'm gonna praise today. I'm gonna praise today. Because of you, I'm gonna clap. Tepuk tangannya. I'm gonna clap today. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. I'm gonna clap today. Because of Jesus. More. I want more. We pray more.
semuanya semangat sekolah minggunya yang paling Yahud. Ayo semangat terus ya, harus semangat terus. Tiba saatnya kita mau dengerin cerita firman Tuhan nih. Ayo siapin Alkitab. Alkitabnya mana? Siapin semuanya. Udah siapin, duduk kembali yang rapi. Kita mau dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Erni. Ayo siap-siap. Oke, kita mau siap dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah sudah duduk yang manis belum semuanya? Tante Erni tungguin nih sebentar aja. Ayo semuanya ngambil posisi duduk yang baik, yang enak, yang rapi. Dan jangan lupa seperti tadi sudah Om Vicky jelasin di awal ibadah, semuanya harus menyiapkan Alkitab. Nah, Alkitabnya mana? Ayo semuanya dipegang masing-masing ya. Karena siang hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita dengar cerita yang baru di minggu ini, kita mau lihat dulu minggu kemarin ada siapa ayo yang cerita? Ada Tante Christine. Nah, Tante Christine ada ngasih ayat hafalan nih yang sudah dihafalin oleh adik-adik sekolah minggu. Nah, Tante Erni mau ngingetin sekali lagi, nih ayat hafalannya apa adik-adik yang di rumah? Nah, dalam 1 Tawarik 15 ayat 34. Isinya apa nih? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, adik-adik di rumah sudah pada pinter-pinter nih karena Tante Erni lihat semuanya udah ngirim ayat hafalannya. Nah, ini nih adik-adik lihat ya video dari adik-adik semua yang pinter-pinter. Silakan. Shalom, aku Livi. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom, saya Jason. Ayat hafalan 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Yosua. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Jenis. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Shalom, saya Sharon. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab
Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku Firel. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Shalom. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Shalom. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Shalom, nama aku Margiana. 1 Tawarik ayat 16 sampai 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Oke, nah siang hari ini adik-adik, Tante Erni akan membawakan cerita yang sudah tidak asing lagi buat kita. Sebenarnya mungkin adik-adik beberapa sudah dengerin, tapi siang hari ini kita mau diingatkan kembali akan cerita ini supaya kita kembali mendapatkan berkat melalui cerita firman Tuhan. Nah, siang hari ini Tante Erni akan membawakan sebuah kisah tentang angin ribut diredakan. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Pasti ada yang bilang nih, udah tahu gitu. Nah, bagi yang sudah tahu, ayo kita simak lagi. Sementara yang belum dengar, kita akan dengar siang hari ini ya. Nah, cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut ini kita bisa buka di dalam Alkitab kita, di dalam Matius pasal 8 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 27. Ya. Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27 tentang judulnya di sana angin ribut diredakan. Nah, nanti adik-adik baca sendiri di rumah. Tante Erni akan menceritakan secara singkat tentang firman Tuhan ini. Jadi adik-adik tahu di dalam kisah ini diceritakan waktu zaman Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini, Tuhan Yesus banyak mengajar orang banyak ya. Jadi karena Tuhan Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat, banyak nih pengikutnya. Ada murid-murid Tuhan, ada orang-orang lain. Orang-orang banyak yang berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, ternyata sambil ngajar-ngajar ini hari sudah mulai sore. Hari sudah mulai sore, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Yuk, kita bertolak ke seberang," gitu. Kita bertolak ke seberang untuk beristirahat, dan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke perahu. Kemudian murid-muridnya mengikuti, "Ayo Tuhan, kita berangkat," gitu. Jadilah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu, kemudian berbarengan dengan perahu Tuhan dan murid-muridnya juga banyak perahu-perahu lainnya yang berisi orang-orang yang mengikut Tuhan. Nah, berlayar nih dia adik-adik. Nah, siapa nih adik-adik yang pernah naik perahu, pernah naik kapal? Gimana rasanya? Seru ya adik-adik ya. Kalau naik kapal itu kayaknya
takut-takut tapi menyenangkan gitu ya, karena ada ada suasana laut, ada angin sepoi-sepoi yang bertiup. Nah, pada hari itu murid-murid sama Tuhan Yesus naik nih ke perahu, kemudian mereka berlayar. Nah, pada saat mereka berlayar nih adik-adik di tengah laut yang luas, tiba-tiba cuaca berubah adik-adik, cuaca berubah. Pada saat itu ternyata di perahu Tuhan Yesus tertidur. Mungkin karena lelah ya adik-adik ya. Lelah mengajar, Tuhan Yesus beristirahat, Tuhan Yesus tertidur. Kemudian pada saat itu tuh terjadi apa adik-adik? Wah, laut tuh tiba-tiba langitnya gelap. Ada petir menyambar-nyambar. Badai menerpa perahu tersebut adik-adik. Jadi perahunya itu goyang ya. Oleng adik-adik, sehingga murid-murid yang berbarengan dengan Tuhan Yesus itu merasa takut. Mereka pegangan pada tiang-tiang, mereka pegangan pada pinggir-pinggir perahu. Tetapi badainya begitu dahsyat adik-adik, begitu kencang dan petirnya itu ngeri duar gitu. Wah, adik-adik pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah ya kalau hujan deras itu petir menyambar-nyambar. Dan murid-murid Tuhan Yesus itu yang ada di kapal itu merasa ketakutan. Aduh, mereka pada pegangan semua pada tiang-tiang gitu ya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik ketika mereka dalam ketakutan, ketika mereka dalam kondisi yang mengerikan itu, mereka ingat, aduh ada Tuhan Yesus. Kemudian mereka nyamperin Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan tolong kita binasa gitu ya. Murid-murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah kita binasa, katanya begitu. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus yang tadinya tertidur kemudian terbangun. Kemudian Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu takut? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ketakutan, yang ngeri, mukanya udah pucat itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu takut? Gitu. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus kemudian bangkit berdiri menghadap kepada angin dan badai itu. Kemudian berkata dengan tegas, diam, tenanglah. Wah, luar biasa ya adik-adik ya, hebat ya. Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah kepada angin dan badai yang begitu kencang. Kemudian ketika Tuhan Yesus menedakkan tangannya dan berkata demikian, apa yang terjadi? Tiba-tiba langitnya menjadi cerah. Yang tadinya banyak petir, yang tadinya banyak hujan deras lebat, tiba-tiba berhenti. Anginnya menjadi tenang, lautnya menjadi teduh sekali. Luar biasa ya adik-adik ya. Kok bisa sih? Kok bisa terjadi adik-adik? Karena apa saudara? Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus memiliki kuasa. Sesudah melakukan tersebut, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ke murid-muridnya? Tuhan Yesus setelah menenangkan, meredakan angin ribut, melihat kepada murid-muridnya kemudian berkata, mengapa kamu tidak percaya? Gitu ya, murid-muridnya langsung lihat satu sama lain. Hebat tuh, hebat, keren, hebat, luar biasa. Siapa ya orang ini? Siapa ya Tuhan Yesus ini? Gitu katanya adik-adik. Nah adik-adik, ceritanya sampai di sini adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus tambah takjub ya. Tambah takjub dengan kuasa, dengan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, siang hari ini apa yang kita bisa pelajari dari cerita firman Tuhan ini? Apa adik-adik? Adik-adik pernah enggak mengalami suatu keadaan, kondisi atau perasaan takut banget? Lagi mengalami kesusahan misalnya. Apa ya adik-adik ya? Lagi kesusahan misalnya di keluarga, ada kesusahan dari orang tua, atau adik-adik di rumah ada hal-hal yang membuat adik-adik itu takut, cemas. Nah seperti sekarang ini nih adik-adik, kita ini kan katanya lagi mengalami musim corona. Banyak virus di mana-mana. Dengan virus tersebut kita dengar nih, adik-adik mungkin dengar di TV, kemudian dengar dari cerita papa mama, cerita dari teman-teman. Waduh, virusnya nih dahsyat nih, virusnya ini jahat. Banyak yang udah sakit, banyak yang udah meninggal. Nah,
kadang-kadang melalui pendengaran kita dengar berita sana sini, kita menjadi takut ya adik-adik ya. Menjadi cemas, khawatir, aduh serem amat sih virusnya. Kita jadi nggak boleh keluar rumah, kita harus di rumah terus, nggak sekolah, nggak pergi ke mall, nggak jalan-jalan. Kalau pergi atau kemana-mana harus pakai masker, pakai face shield, nggak boleh deket-deketan. Kalau deket-deketan takutnya nanti tertular ya adik-adik ya. Nah, situasi-situasi seperti ini kadang-kadang bikin kita cemas ya adik-adik, takut, khawatir. Aduh, nanti papa mamaku yang kerja gimana ya? Apakah mereka baik-baik aja? Terus aku kalau di rumah nanti gimana ya? Nah, ada ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Nah, cerita firman Tuhan hari ini mengingatkan kita apa aja adik-adik? Yang pertama, kita harus mengatasi rasa takut dan khawatir kita. Tuhan Yesus tadi ketika dibangunkan pertama kali bilang apa? Mengapa kamu takut? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti kepada kita. Kalau kita takut khawatir, mengapa kamu takut? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak boleh takut atau khawatir yang berlebihan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bilang udah mengapa kamu takut? Tuhan Yesus berdiri kemudian menghadap ke angin ribut kencang itu kemudian berkata, diam, tenanglah. Nah, yang kita pelajari apa adik-adik? Kita tidak boleh takut atau khawatir karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang berkuasa tidak hanya dalam kehidupan manusia, tetapi atas semua alam semesta ini Tuhan Yesus juga berkuasa. Ada hujan lebat, ada angin ribut, ada gempa bumi di mana-mana mungkin adik-adik dengar. Kita harus ingat adik-adik, melalui cerita firman Tuhan, Tuhan ingatkan, Tuhan Yesus itu berkuasa. Tidak hanya menyembuhkan sakit penyakit, tetapi atas alam semesta ini Tuhan juga berkuasa. Jadi terhadap virus-virus yang adik-adik dengar belakangan ini mengerikan, membuat takut, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas semua hal-hal tersebut. Ya, atas alam semesta, atas sakit penyakit, atas apapun dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus sanggup bangkit berdiri dan berkata, hai virus, jangan deket-deket terhadap anak-anakku. Hai virus, jangan deket-deket terhadap anak-anak sekolah minggu. Sebab mereka anak-anak yang percaya kepadaku. Jadi kita harus ingat, cerita firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh khawatir berlebihan, gak boleh takut berlebihan. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Dan Tuhan sanggup menyelesaikan semua permasalahan kita. Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, atas sakit penyakit, atas semua kehidupan kita. Tuhan Yesus berkuasa. Amin adik-adik. Katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus melindungi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Iya, gitu ya adik-adik ya. Nah, siang hari ini cerita firman Tuhan tidak dipanjang lebarkan, tetapi Tante Erni hanya ingin adik-adik selalu ingat dalam kondisi apapun, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini adik-adik tetap semangat. Jangan khawatir berlebihan, jangan takut. Yang kita harus lakukan adalah selalu berdoa, berserah, memanggil Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Amin ya adik-adik ya. Bilang sama papa mama, Pa, Ma, gak boleh khawatir berlebihan sebab Tuhan Yesus berkuasa, Ma. Tuhan Yesus berkuasa, Pa. Tuhan Yesus berkuasa, C. Tuhan Yesus melindungi kita semua. Ya, nah siang hari ini ada satu ayat hafalan buat kita semua. Nanti adik-adik hafalin di rumah dan seperti biasa kirim videonya ke guru-guru sekolah minggunya untuk bisa diupload dan dilihat oleh teman-temannya ya. Apa ayat firman Tuhan kita hari ini? Ayat hafalan kita di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Ya, ayat hafalan kita
Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Ayo kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, itu ya. Amsal 3 ayat 5. Semuanya menghafal di rumah dan mengirim videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Bye. Iya, gimana ceritanya? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang sanggup meredakan angin badai, disuruh diam langsung diam. Oke, sekarang tiba saatnya kita mengakhiri ibadah online kita. Mari kita mau tutup mata kita, kembali kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Yesusku. Hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo kita mau ambil silakan doanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah sekolah minggu online kami sampai pada akhirnya. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu agar kami mampu melakukan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mengakhiri ibadah online kami. Biarlah Tuhan tetap memberkati kami dengan kesehatan, kepintaran, baik di dalam kami bersekolah nantinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke deh, sip semuanya. Sampai jumpa di dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.